Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hubungan pola bilangan dengan persamaan garis. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar pola bilangan. Nah, sekarang kita akan menghubungkan apa hubungan pola bilangan dengan persamaan garis. Kita lihat pola berikut ini. Di sini tersedia beberapa korek api yang membentuk pola berupa segi 6. Nah, hubungan ini nanti bisa kita buat ke dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi di sini ada banyak segi 6 dan banyak korek apinya. Kita lihat pola yang pertama. Di sini segi 6-nya ada 1. Kemudian korek api yang membentuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Kemudian pada pola yang kedua, ini segi 6 yang terbentuk adalah 2 buah segi 6. Jadi di sini 2. Jadi 2 di sini artinya adalah 2 buah segi 6. Kemudian korek apinya ada berapa? Kita hitung. Ini tadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 korek api. Ini 3 segi 6 terbentuk dari 16 korek api dan begitu seterusnya. Sehingga dia membentuk pola bilangan. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, untuk banyak korek apinya, ini 6, 11, 16, dan 21. Berarti dari sini bisa kita lihat polanya adalah selalu ditambah dengan 5. Sehingga nanti kita bisa membuat pola untuk banyak korek api ini. K-nya, berarti K sama dengan, ini bedanya berapa? 5, berarti ini adalah 5H. H di sini adalah banyak segi 6-nya. Kemudian kita lihat selisih antara 6 dengan 5 itu berapa? Itu adalah 1. Berarti di sini adalah tambah 1. Jadi 5 ditambah berapa jadi 6 itu adalah ditambah 1, makanya di sini adalah tambah 1. Sehingga pola atau hubungan segi 6 dengan korek api itu adalah K sama dengan 5H ditambah 1. Dan ini kalau kita gambarkan di diagram kartesius ini akan berupa garis lurus. Yang mana nanti H-nya ini adalah sumbu X dan K-nya adalah sumbu Y-nya. Kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat pada contoh yang kedua. Di sini tersedia pola, masih pola korek api, tetapi berbentuk segi 5. Jadi pola yang diperhatikan di sini adalah segi 5 dengan batang korek apinya. Nah, kita lihat di sini untuk pola pertama, ini segi 5 yang terbentuk adalah 1 buah. Kita lihat ini segi 5-nya. Kemudian batang korek api yang membentuknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini 6. Kemudian pola yang kedua, segi 5-nya ada 2 buah. Berarti kita tulis di sini 2. Kemudian kita hitung batang korek apinya ada 11. Nah, begitu seterusnya. Jadi hubungannya adalah segi 5 dengan banyaknya korek api. Ini tabelnya. Yang mana nanti segi 5-nya ini P. Kemudian batang korek apinya adalah K. Nah, sekarang kita akan membuat persamaannya. Persamaannya apa yang kita buat? Tentu saja persamaan K. Berarti K sama dengan, nah sama seperti tadi. Pertama kita lihat dulu polanya apa? Pola korek apinya ini. Bedanya berapa? Dari 6 ke 11 kan ditambah 5. Dari 11 ke 16 juga ditambah 5. Dan begitu seterusnya. Berarti K-nya sama dengan apa? K-nya sama dengan nanti 5. Karena ini variabelnya P, berarti 5P ditambah 1. Kenapa? Karena beda antara 6 dengan 5 itu adalah 1. Jadi 5 ditambah berapa jadinya 6? 5 ditambah 1. Makanya di sini aturannya atau persamaannya adalah K sama dengan 5P tambah 1. Nah, ini kalau kita gambarkan nanti di diagram kartesius ini juga akan berupa garis lurus. Yang mana P adalah sumbu X dan K-nya adalah sumbu Y-nya. Sekarang kita lihat latihan 6. Ibu akan mencoba mengerjakan soal yang nomor 2. Karena soal nomor 2 ini beda dengan contoh yang tadi. Kenapa berbeda? Nah, di sini kita lihat yang dimintanya adalah pola antara banyak segitiga dan batang korek apinya. Nah, sekarang kita lihat, berarti yang di atas nanti kita misalkan dengan S untuk segitiga dan K dengan korek apinya. Berarti nanti S yang menjadi sumbu X-nya dan K yang menjadi sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk pola yang pertama, ini ada berapa buah segitiganya? Segitiganya ada 1.
Kemudian korek api yang bentuknya ada berapa? Ada 3. Nah, ini pola yang kedua, hati-hati. Ini pola yang kedua ada 3 segitiga. Kemudian korek api yang bentuknya ada berapa? Kita hitung ya. Ini 3, ini juga 3, berarti 6 tambah 1, 7. Nah, kemudian berikutnya korek segitiganya ada berapa? Ada 5. Kemudian korek apinya kita hitung lagi. Ini 1, 2, 3, berarti 3 kali 3 9, 10, 11. Ada 11 korek api. Nah, begitu seterusnya. Sekarang kita lihat polanya. Dari sini ke sini itu ditambah berapa? Ditambah 4. Dari sini ke sini juga ditambah 4. Nah, berarti polanya sama, yaitu ditambah-tambah 4. Nah, hati-hati di sini. Di sini dari sini ke sini ditambah berapa? Ditambah 2. Dari sini ke sini juga ditambah dengan 2. Nah, berarti kita akan membuat fungsi di sini. Berarti fungsinya apa? Berarti K sama dengan, nah hati-hati di sini karena ini tidak berurut, berarti kita harus membagi dulu yang ini dengan yang ini. Jadi 4 dibagi 2 dulu. Berarti 4 dibagi 2 berapa? 2, berarti 2S. Kemudian ini, nah kita lihat di sini, berarti ini 2S. Datangnya tadi dari 4 dibagi 2. Kemudian ditambah berapa? Di sini kan 2. Ininya 3. Berarti 2 ditambah berapa? Jadinya 3 ditambah 1. Jadi fungsinya adalah K sama dengan 2S ditambah 1. Sekarang coba kita uji. Kalau misalnya S-nya 1, 2 dikali 1 tambah 1 berapa? 3. Kalau S-nya 3, 2 dikali 3, 6 tambah 1 berapa? 7. Kalau S-nya 5, 2 dikali 5, 10 tambah 1 adalah 11. Jadi betul ya, fungsi kita sekarang adalah K sama dengan 2S ditambah 1. Nah, ini kalau kita pelajari dengan, kita kerjakan dengan cara cepat. Nah, kalau kita ingin mengerjakannya dengan cara persamaan garis lurus juga bisa, tapi agak panjang. Yaitu misalnya untuk ini, berarti ini kan dianggap titik X, ini dianggap titik Y, berarti titiknya adalah 1,3. Kemudian titik keduanya adalah 3,7. Nah, kita akan membuat persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu 1,3 dan 3,7. Rumusnya apa kemarin? Rumusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Juga boleh pakai rumus ini. Kita lanjutkan. Berarti ini jadinya apa? Berarti ini nanti jadinya adalah Y kurang Y1-nya berarti 3 per Y2-nya adalah 7 dikurang 3. Kemudian ini X dikurang X1-nya adalah 1 per X2-nya adalah 3 dikurang 1. Berarti ini jadinya Y kurang 3 per 4 sama dengan X kurang 1 per 2. Nah, ini kita kali silang. Berarti ini 2Y dikurang 6 ya. Kemudian yang ini sama dengan 4X dikurang 4. Nah, kita susun. Ini jadinya adalah 2Y, ini pindah ke sini, dikurang 4X, ini pindah ke sini, dikurang 2, sama dengan 0. Nah, ini akan kita samakan seperti ini. Berarti ini bisa kita sama-sama bagi dengan 2. Berarti ini jadinya Y dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini Y sama dengan, ini tinggal pindah, berarti jadinya 2X ditambah 1, sama. Ini adalah K sama dengan 2S tambah 1, kalau kita pindahkan ke sumbu X dan sumbu Y, kan ini sama dengan Y, ini juga sama dengan X. Jadi hasilnya sama.